Puncaknya adalah ketika aku mendapat semacam bulian sampai ngebuat aku insecure. Entah kenapa, kayak takdirku harus pisah sama mereka. Halo semuanya, selamat datang di segmen Lekat, lebih dekat bersama saya Minto. Saya Mino. Saya Minu. Oke, gimana kabarnya semuanya? Baik kan? Capek, capek, capek. Waduh, wah, eh, sepuh nih ketua KPPS. Mantan itu, Eh, mantan itu. Panutan, panutan emang. Oke, nah, Mantu idaman. iya 1 hari 1,2 ya. Oke, nah jadi kembali lagi di segmen lekat kali ini ya. Nah dan di segmen lekat ini kita akan membahas segala sesuatu cerita atau curahan hati dari berbagai sudut pandang. Nah baik tentang kehidupan sehari-hari, hubungan interpersonal, percintaan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Nah dan di segmen lekat kali ini kita sudah dapat cerita nih dari si Ucok. Ya, ini nama samarannya si Ucok ya. Nah dan Wih, si dari Ucok Medan, ini Pak. kenapa? Medan, Dari dah. Medan, Pak, ini. Oh, iya kali ya, Horas. 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 Oke, taunya Horas doang. Nah, oke, dan di Taunya Horas doang. Bener sekali. dan di sesi lekat kali ini ya, si Ucok nih punya cerita nih ya tentang cerita seputar dunia kerja. Nah, kita bacakan ya. Halo Min, mau ikut sesi curhat dong? Hehe. Sebelumnya namaku udah aku samarin ya, dan nama tempat izin gak di-spill. Panggil aja namaku Ujo. Aku mau cerita sekaligus curhat tentang apa yang aku rasain di tempat kerjaku. Meskipun mungkin akan terdengar biasa, tapi cukup membekas buat aku sampai sekarang. Jadi, semoga dibaca ya, Min. Hehe. Aku kerja di kantor yang bergerak di bidang media dan entertainment. Tepatnya di salah satu kantor radio di Jakarta. Bidang kerjaku di bagian R&D atau Research and Development. Dan udah masuk tahun keempat sekarang. Tempat kerja dan bidang kerjaku sekarang ini jadi pekerjaan pertamaku sejak lulus kuliah tahun 2019 lalu. Jadi harusnya sih udah cukup bisa dibilang senior lah ya di kantor ini. Tapi sayangnya ada beberapa hal yang nggak aku suka dari tempat kerjaku. Dan mungkin jadi membentuk kepribadianku di tempat kerja sampai saat ini. Karena bekerja di bidang media dan entertainment, aku merasa seakan-akan eh, harus selalu bisa untuk ketemu dan ngobrol sama orang banyak. Say hi sama sini dan seakan memang harus aktif. Hal yang sedikit berkebalikan dengan kepribadianku yang bisa dibilang cukup introvert. Meskipun aku sebenarnya bisa untuk jadi orang ambivert, tapi aku tetap pilih-pilih circle pertemanan. Alasannya karena bidangku ini banyak banget hal-hal yang dianggap wajar dalam tanda kutip sama orang-orang kantor. Maaf, kayak minum, party, acara sampai larut malam karena event. Nah, jadi salah satunya. Meskipun ada hal lain, tapi aku nggak mau spill lebih banyak. Karena hal ini juga cukup sedikit orang-orang yang masih bisa diajak sekedar sholat bareng. Aku muslim ya, BTW. Dan ya, hal itu juga sedikit banyak berdampak sama cara berhubunganku dengan hampir sebagian besar anak-anak kantor. Aku dianggap sebagai orang yang gak asik, gak gaul, dan gak pernah bisa untuk sekedar masuk dalam circle mereka. Bahkan, itu juga terbawa ke bidang pekerjaanku sebagai R&D, yang nyatanya dianggap sebelah mata, bahkan cenderung gak berguna buat mereka yang sepenglihatanku bodoh amat dalam tanda kutip dengan data-data. Padahal, menurutku, itu penting untuk menunjang program radio internal di tempatku. Puncaknya adalah ketika aku mendapat semacam bulian oleh teman-teman yang bisa dibilang punya power di kantor. Karena circle pertemanan yang mereka buat, dan sayangnya nggak pernah bisa aku masukin. Hal ini aku rasain selama kurang lebih 2 tahun, atau sejak setelah COVID sampai pertengahan tahun lalu, sampai ngebuat aku insecure, ngecilin diri sendiri, bahkan benar-benar males buat sekedar masuk kantor dan ketemu mereka. Padahal, dulu aku punya beberapa kolega kantor yang bisa dan mau jadi kawan deket, baik sekedar jadi teman ngobrol maupun teman sholat.
Tapi entah kenapa kayak takdirku harus pisah sama mereka karena mereka udah pindah dan mencar-mencar kerjanya ke kantor lain. Aku benar-benar ngerasa kehilangan mereka banget. Kalau dianalogiin, dulu aku punya 10 sampai 15 orang yang deket sama aku. Tapi sekarang semuanya pergi dan cuma sisa aku sendiri di kantor. Mungkin Mimi bisa bayangin rasanya kehilangan teman dan ngerasa sendirian akhirnya karena orang-orang yang bisa dijadiin teman udah pada gak ada. Tapi untungnya, makin ke sini, keadaan psikisku udah lebih membaik. Meskipun nggak bisa dibilang pulih 100%. Aku udah bisa bersikap bodo amat dengan orang-orang kantor yang sebelumnya pernah ngebully aku. Meskipun nggak Hmm. bisa dan nggak akan pernah bisa berdamai dengan mereka atas apa yang udah mereka lakuin ke aku. Aku sama mereka udah kayak silent partner aja. Sehari-hari melengos gak bertutur sapa. Aku pun coba mendefense diriku dengan selalu memasang ekspresi bahar. Yang alhamdulillahnya cukup ampuh untuk meredam mereka buat gak bully aku lagi. Mungkin kalau Mimin ada saran yang bisa ngebuat aku lebih kerasan lagi atau untuk bisa buat diriku lebih baik atau kuat, aku dengan senang hati terbuka dan menunggu saran-sarannya ya. Meskipun kalau untuk saran coba resign, udah aku lakuin dari dulu. Tapi mungkin pintu rezekiku masih ada di kantor yang sekarang. Sekian ceritaku, Min. Semoga bisa di-up ya. Thank you. Ah, oke. Jadi seperti itu ya cerita dari Ucok ya. Nah, cerita Ucok ini cerita yang apa ya, yang hampir ada ya Banyak terjadi. iya, banyak terjadi di dunia kerja kayak gitu. Karena ya mungkin beberapa dari kita juga mengalami hal yang sama ya kayak gitu ya. Cuman Hmm. yang dilakukan, yang dialami si Ucok ini cukup bukan berkesan ya, cukup menempel ya di psikisnya si Ucok. Karena dia sudah kerja 4 tahun dan dia benar-benar kehilangan teman-temannya kayak gitu. Nah, Hmm. mungkin kalau dari Mino nih ya, gimana Mino setelah mendengar cerita dari si Ucok? Oke. Kalau dari dengar cerita dari si Ucok sih sebenarnya yang selain berkurangnya teman ya, teman yang satu circle, satu frekuensi, juga kan tadi kan sempat disebut ada bulian itu kan, yang pada akhirnya memaksa si Ucok ini untuk memasang wajah kahar biar lebih disegani gitulah. Nah, tapi kan itu kan adalah bentuk pertahanan diri alami manusia ya. Cuman ketika tadi di terakhir ngomong kalau saran resign sudah mulai dicoba, cuman belum rezekinya ya ya mau gimana lagi, menurutku sih emang kita perlu menyadari bahwasannya kesempatan yang ada ambil aja. Tapi ketika kesempatan tidak ada ya udah gunakan aja kesempatan yang sudah dimiliki sekarang. Jadi mau nggak mau kita ya tetap aja kerja di situ. Dan mungkin biar lebih apa ya, biar biar lebih agar Ucok ini bisa lebih kerasan, mungkin mindsetnya ini tapi versi aku pribadi ya, mindsetnya si Ucok perlu dirubah. Nah, dirubah dalam artian ya anggap aja kantor itu tempat untuk cari uang doang. Jangan sesekali menempatkan kantor itu untuk mencari teman, karena hubungan profesionalitas itu kadang emang bisa hancur gara-gara pertemanan gitu loh. Apalagi kayak Hmm. circle-circlean gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Makanya ya udah datang ke kantor niatnya cari uang aja, ya udah pulang sekedar kenal. Apalagi kalau ya kita tahu lah nggak usah di kota-kota besar, di kota-kota di daerah pun semua kantor kayaknya pasti punya yang kayak gitu loh. Selain mungkin anggapannya apa ya, melakukan hal nakal, perselingkuhan itu udah biasa banget atasan sama bawahan selingkuh gitu, ya kan? Iya, benar-benar. Dan teman-teman kantornya kan malah melindungi juga gitu loh, nggak malah apa, nggak nasehatin apa, atau malah membiarkan. Nah itu kan hal yang biasa. Ya udah daripada psikisnya Ucok ini terganggu, ya udah anggap aja temenmu ini atau tempat kerjamu ini ya hanya tempat untuk cari uang aja. Kalau nyari teman mending di luar kantor aja. Saran aku sih gitu sih ngelihatnya. Hmm, oke, oke, oke. Menarik ya. Jadi kayak poinnya adalah ya wis kerja kerja aja gitu ya mungkin ya. Yap, Jadi, yap. kalaupun cari teman masih banyak sih Hmm, opsi ya di luar sana kayak gitu ya. ya.
Kalau misalnya teman kantor bisa jadi teman main, itu sebuah bonus, anggap aja sebuah bonus. Cuman kalau nggak bisa, ya udah anggap aja itu sebuah kewajaran gitu aja sih. Nah, cuman mungkin mungkin nih ya yang bikin dilema adalah tidak masuknya Ucok dalam circle-circle yang tidak sefrekuensi itu menyebabkan adanya apa ya kayak pengkucilan dari segi kerjanya itu loh mungkin yang itu yang ditakutkan kan. Hmm. Jadi mungkin nanti kerjaan R&D-nya, R&D ya tadi ya, Iya, R&D-nya bisa itu jadi problem. bisa keganggu gitu, bahkan bisa sampai bikin DSP atau apa. Nah, itu sih mungkin yang perlu dilihat cara-cara kita harus menggunakan cara-cara khusus, kiat-kiat khusus untuk menghadapi dan mengantisipasi hal-hal seperti itu. Cuman kalau soal pertemanan sih ya, mending better cari teman itu di luar. Dari dating apps kah, atau mungkin dari Hmm. sekalian ikut pengajian-pengajian itu kan temannya sefrekuensi kan semakin dapat enak gitu kan, daripada Iya. memaksakan untuk di kantor gitu. Cukup menarik sih apa namanya yang di pendapatnya Mino kayak gitu ya. Hmm, Nah, mungkin hmm. kalau dari Mino kali ya. Nah, dari Mino gimana Mino ketika mendengar cerita dari si Ujo? Eh, saranku eh, jangan sampai berubah menjadi seorang joker ya. Kan Joker. Orang artiannya baik adalah orang yang jahat. Orang baik yang tersakiti. betul. Orang Maksudnya jahat sampai adalah orang baik yang orang-orang tersakiti. betul. Nah, Karena banyak ya kita temuin orang yang sebenarnya baik tapi karena lingkungannya selalu membuat dia ngerasa apa ya nggak dihargai dan semacamnya akhirnya dia ya maksudnya merubah dirinya sebagai orang yang jahat gitu hmm, ya kalau misalnya tadi mungkin Mino udah mencoba masuk dari segi Islami atau mungkin dari segi agama ya mungkin aku nggak mau banyak berkomentar karena mungkin ya kita semua tahu bahwa dunia kerja itu sangat-sangat tidak fair ya. Maksudnya untuk golongan-golongan hmm, seperti itu gitu. No offense buat Uco mungkin atau mungkin orang-orang yang lain, tapi memang ya kita harus membuka mata dan kita harus realistis bahwa dunia karir dan dunia kerja itu tidak serta-merta membuat kamu secara personal akan dihargai atau diterima gitu di tempat kerjamu atau untuk beberapa orang. Jadi mungkin eh, kalau harus me, apa ya bahasanya kalau harus menanggapi lebih ke jangan berekspektasi apapun terkait dengan kantormu yang sekarang sih karena menurut aku banyak hal-hal yang membuat eh, kamu pribadi merasa toksik ya di lingkungan kantormu sendiri jadi bener fokus aja untuk nyari cuan fokus untuk memperbaiki diri maksudnya dalam artian secara profesional gitu karena bisa jadi ketika kamu datang ke kantor, ya kamu akan masih bisa menemukan orang-orang yang baik gitu, yang mungkin bisa ngebawa kamu ke jenjang karir yang lebih baik juga gitu, karena ya kita nggak tahu lah pintu rezeki kan bisa datang dari mana aja. Jadi ya tetap sih pada akhirnya setuju dengan eh, apa namanya di pernyataan terakhir dari Nino, fokus aja untuk bekerja sebaik mungkin mencari cuan, sisanya biar Tuhan yang membuka jalan buat kamu antum sekalian gitu sih paling. kenapa pakai antum gitu? Kan Itu Islami. merubah segalanya pakai antum tuh. Iya. Oke, oke, oke. Menarik, Mino. Ya. Oke. Nah, memang ini sih ya, memang kadang dunia itu tidak seperti ekspektasi kita ya, jadi ya. Hmm, Nah, mungkin kalau sama sangat kejam cuy. iya. Nah, kalau kalau sama aku sih ya,
Nah, seperti yang tadi kita bilang, jadi memang mungkin ini bisa dibilang apa namanya banyak terjadi kayak gitu ya. Tempat kerja, lalu apa namanya lingkungannya bisa dibilang kurang mengenakan kayak gitu. Dan apalagi si Ucok ini sampai ada bulian nih di sana. Itu kan berarti sebenarnya sudah cukup serius kayak gitu ya. Apalagi apa namanya Ucok sendiri juga tadi sempat bilang psikisnya sedikit terganggu ya. Bukan terganggu sih, lebih membaik sekarang karena berarti kan bisa diasumsikan dulu itu masih apa, cukup terganggu kayak gitu kan. Nah, Hmm. mungkin pendapatku juga nggak begitu banyak berubah sih dari bukan berubah, nggak cukup banyak berbeda sih dari Mino dan Mino gitu ya. Nah, cuman mau berbagi sedikit karena dulu pernah baca dari mana ya kayak gitu ya. Ketika di tempat kerja kita itu dihadapkan pada tiga pilihan kayak gitu. Jadi Hmm. pertama itu adalah kita dapat kita dapat pekerjaan yang secara eh, uangnya oke, secara finansial oke. Kedua, secara Tapi, lingkungannya oke. Ya, lingkungan dalam hal ini lingkungan kerjanya ya. Bisa dari budaya kerja, teman kerja dan sebagainya. Dan yang ketiga, itu adalah waktu kayak gitu. Nah, untuk lebih spesifiknya ya, jadi kalau semua untuk waktu itu biasanya sifatnya itu ya work life balance dalam artian kayak ya udah jadi bisa punya waktu buat keluarga kayak gitu. Nah, di hmm. yang kedua itu yang lingkungan tadi kayak gitu. Nah, bisa jadi lingkungannya apa namanya? Lingkungannya baik, jadi yang suportif, lalu juga bisa dia dipakai buat teman juga dan sebagainya. Atau yang ketiga yaitu tadi yang uang. Bisa jadi ya finansialnya oke. Nah, kita dari yang tak baca ya, kita itu ketika di ketika bekerja bisa jadi kita harus memilih tiga di antaranya. Satu di antara tiga itu tadi. Jadi bisa jadi nggak semuanya kita dapat kayak gitu. Bahkan bisa dibilang dapat dua itu udah alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Nah, Hmm. dan mungkin bisa eh, kalau seumpama konteksnya Ucok ini ya, bisa jadi Ucok ini memang dalam sisi lingkungannya kurang kayak gitu ya, tapi dari sisi uangnya mungkin gajinya ya, atau mungkin dari eh, cara kerjanya yang waktu tadi mungkin bisa sama keluarga dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya hal-hal lebih yang mungkin bisa Ucok pertimbangkan lagi sih. Nah, pertimbangkan dalam artian ya, oke deh mungkin lingkunganku kurang mengenakan, tapi ya aku cukup bersyukur karena aku dapat satu di antara dua yang lain, atau bahkan mungkin bisa dibilang bisa terjadi ya secara gaji oke dan secara waktu kerja oke kayak gitu. Jadi aku punya apa? Aku bisa dekat sama keluarga, terus juga gajinya juga oke. Ya pada akhirnya jangan fokus pada hal yang kecil kayak gitu, tapi fokuslah pada hal-hal Hmm. yang kita dapatkan kayak gitu. Bolehlah kita semua mah lingkungannya toksik di tempat kerja, tapi kita senang di dunia luar. Menurutku itu jadi poin yang cukup harus kita syukuri sih kayak gitu. Nah, dan aku cukup setuju juga dengan Mino ya. Memang di tempat kerja itu apa ya? Tempat kerja itu mungkin bisa dibilang kayak ya wis tempat untuk cari kerja, cari uang kayak gitu, cari uang dan kalau mau cari teman ya kalau di tempat kerja itu mungkin itu adalah bonus. Jadi memang nggak mesti bisa dapat kayak gitu ya. Nah dan Hmm. kalau boleh saran, pastinya kan kita punya hobi masing-masing ya. Kita itu kan punya hobi Hmm. masing-masing. Nah ketika memang lingkungan kerja nggak mendukung dari pekerjaan kita mungkin atau hobi kita mungkin ya taruhlah kamu punya hobi fotografi. Nah, ikut aja komunitas-komunitas fotografi kayak gitu. Nah, jadi at least ketika kamu nggak dapet teman di kantor, kamu bisa cari kasarnya pelipur lara ya, atau mungkin ya kamu bisa dapat obat di tempat lain kayak gitu. Kamu pulang kerja bisa ngumpul nih sama komunitas fotografimu, bertegur sapa, berbagi cerita,
Terus juga mungkin daripada memikirkan hal yang negatif, kamu bisa jadi lebih improve mungkin di fotografimu. Nah, jadi Hmm. harapannya sih bisa seperti itu sih. Eh, Fokus pada hal yang membangun kamu kayak gitu. Nah, cuman yang Kasarannya men- ini ya, kasarannya cari tempat pelarian gitulah ya. Jadi kita bisa ya udah kita siang siang boleh kerja tapi mungkin malam kita melakukan hobi kita kayak gitu kan ya. iya. Kalau misalnya Nah, nggak ikut komunitas ya bisa mungkin hobi-hobi yang sendiri kan mungkin tadi karena kata Ucok kan dia kan agak introvert ya. Jadi mungkin bisa hobi-hobi me time gitu, bisa menghabiskan waktu dengan apa gitu kan. iya, betul. Nah, dan pun juga apa ya? eh Menurutku nanti ketika memang kita fokus pada hal-hal yang positif kayak gitu ya, hal-hal yang memang kita sukai kayak gitu, nanti ke depannya akan ditunjukkan sendiri sih kayak gitu. Menurutku ya. Jadi gak semua kita suka fotografi, taruhlah kayak gitu. Memang di circle kerja kita yang sekarang nggak mendukung saat ini bisa jadi nggak kelihatan aja. Bisa jadi karena memang ada satu dua orang yang berpikirnya sama, tapi nggak keluar karena mungkin oh di tempatku kayak gini. Nah, ketika apa namanya, ketika kamu taruhlah join di sana, terus ada yang tahu mungkin bisa jadi dia akan jadi teman juga kayak gitu. Nah, itu kan hal yang mungkin bisa saja terjadi. Jadi fokus saja pada hal-hal yang hal-hal yang nyenengin kamu kayak gitu. Kalau kamu nggak dapat itu di tempat kerja ya cari di tempat lain kayak gitu. Yang penting harapannya tidak mengganggu produktivitasmu, nggak mengganggu pekerjaanmu. Hmm. Nah, cuman masalahnya nggak tahu nih kalau seumpama si Uco kayak gitu ya. Si Uco tuh kalau seumpama sampai mengganggu pekerjaan Banget. kayak gitu ya. Mungkin kalau bullying kan eh, bisa dibilang kayak di luar pekerjaannya. Di luar pekerjaan dalam artian dalam hubungan sosialnya. Nah, yang menjadi gawat ketika si Uco ini mendapatkan bully apa bulian ya bisa dibilang ya ketika sedang bekerja kayak gitu. Nah, ini yang akan jadi problem sih. Kayak gitu taruhlah ya oh tadi mungkin dijelaskan nggak sama si Uco ya. R&D terus jadi masa bodoh kayak gitu ya. Dianggap sepele. Nah, ini sih yang mungkin jadi problem. Cuman kalau sama terkait dengan ini, tak rasa sih kalau kamu memperjuangkan ini sendirian, Uco, kamu mungkin akan berjuangnya lebih keras kayak gitu. Nah, saranku kamu bisa bicara sih dengan level di atasmu gitu. Karena, HR. nah sebelum HR mungkin dari ini ya, dari headnya dulu mungkin atau Oh, atasannya tentu. lagi istilahnya kan dari struktur organisasi kan ada operasionalnya ya kayak gitu ya. Mungkin Hmm. R&D ini ada divisinya sendiri, di lainnya ada divisi yang lain kayak gitu ya. Nah, headmu kasar kasarnya ya itu ya kamu harus komunikasi dengan headmu dalam artian kamu curhat aja. Eh, Pak ini kita apa namanya kita ini tapi kita sudah riset dan sebagainya tapi nggak dapat nggak dapat respon yang oke nih mereka menyepelekan hasil riset kita padahal kan ini menjadi penting. Nah, cerita aja mungkin headmu eh, kurang tahu juga masalah yang ada di lapangan. Nah, ini baiknya sih kamu komunikasikan dengan headmu atau mungkin dengan ya di atasnya lagi. Kalau memang tidak mendapatkan respon yang kamu harapkan, nah sebenarnya kan di situ perannya HR kan kayak gitu, dari Hmm. HR. Kamu bisa cerita-cerita kayak gitu. Nah, barangkali eh dari HR nanti bisa dapat solusi karena HR sendiri kan menaungi banyak divisi ya. Nah, mungkin kalau kita nggak bicara ya kita, HR sendiri nggak akan tahu apa yang sedang dialami dan apa yang sedang menjadi masalah Terjadi. ya yang menjadi masalah di organisasi tersebut. Nah, dari teman-teman ini kira-kira ada pengalaman serupa nggak sih di tempat kerjanya? Barangkali teman-teman punya pengalaman
terbuli ya di tempat kerja mungkin atau apapun itu mungkin ada pengalaman nggak? Kalau pengalaman sih, kalau ini konteksnya adalah orang yang toksik ya, kayaknya ada. Pasti setiap setiap tempat itu atau setiap tempat kerja itu ada orang toksik gitu kan. Nah, apalagi mungkin tapi kita bisa lihat toksiknya seberapa atau lihat jabatannya toksiknya kayak gimana. Kadang kita itu kadang sebagai bawahan itu menganggap atasan kita itu toksik kan. Kan kadang Hmm. seperti itu. Kita bawahan menganggap goblok nih atasan gitu. Dan mungkin atasan pun menganggap yang toksik itu anak buahnya. Jadi sebenarnya kita perlu melihat sudut pandang kayak gimana. Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ketoksikan yang sesama itu pasti ada. Cuman kayaknya kalau aku sih nggak pernah mengalami sebagaimana yang dirasakan Ucok gitu ya. Cuman kalau toksiknya itu justru datang dari atas. Ya bener tadi. Jadi aku pernah ngalamin orang ini toksik, nggak tanggung jawab. Padahal dia atasan gitu. Hmm. Nah, tapi ya gimana kita sebagai bawahan apa yang bisa kita lakukan selain bersabar. Kalau nggak kuat ya keluar. Cuma kan ya itu tadi benar katanya ceritanya Ucok kan. Dimana kalau misalnya kita asal resign tapi kalau rezekinya belum ada penggantinya, sedangkan kita juga butuh soal cuan, ya mau nggak mau Hmm. bersabar. Itu sih. Apalagi di sekarang ini kayaknya persaingannya jadi lebih ketat ya kayak gitu ya karena ya Hmm, kita pada akhirnya eh, persaingannya bukan sama orang yang belum bekerja aja kayak gitu kan apalagi tampak pandemi COVID sebelumnya kan hmm. tapi Nah iya bro. persaingannya dengan orang-orang yang sebelumnya sudah pernah kerja kayak gitu apalagi ya Hmm. sekarang sudah generasi-generasi Z ya generasi Gen Z yang baru ini juga udah mulai masuk dunia kerja nih pastinya kan ya semakin semakin keras sih ya Sulit ya. persaingannya. Nggak nggak usah kita bro, anak presiden aja dicariin kerjaan sama bapaknya. Ai. Jadi kayak nggak fair ya. Beda 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 ruangan, Pak. Nanti akan dibahas di Oh iya segmen ya yang nanti lain, beda dibahas di ruangan. segmen lain. Iya. Tapi Tahan, ini tahan, ya. tahan, Mino, tahan. Kayak Mino udah nggak sabar buat ini cerita nih. Iya. Kita habis ini langsung sekalian take untuk yang lain aja. Sesi lain. Oke. Ih, Gas. Oke, iya. gas. Tapi Aduh. ini, tapi ini guys, apa namanya kalau boleh cerita sedikit sih aku juga punya pengalaman serupa sih sebenarnya sama si apa si Ucok kayak gitu. Memang nggak plek ketiplek kayak gitu ya. Cuman punya pengalaman mungkin bukan bully ya, tapi bisa dibilang kayak out of circle kayak gitu. Nah, jadi ya aku pernah kerja sih kayak gitu dan ketika aku masuk kayak gitu, aku diberi tugas yang mana tugasnya itu memang tidak menyenangkan untuk semuanya kayak gitu, untuk semua orang kayak gitu dan bahkan mungkin tak kasih konteks ya. Nah, saat itu aku menjabat posisinya memang di HR kayak gitu dan memang ketika masuk eh, masalah yang ada itu adalah orang-orang yang tidak bisa diajak untuk kerjasama kayak gitu. Jadi kayak eh, vokal menuntut banyak tapi tidak fair kayak gitu. Kalau menuntut tapi kinerjanya oke kan ya boleh-boleh aja ya. Nah, ini tidak Hmm. kayak gitu. Nah, yang tak lakukan saat itu adalah ya dengan berat hati harus apa namanya harus memutus hubungan kerja kayak gitu. Dan sekilas kalau didengarkan sebenarnya oke kan ya. Maksudnya ya di tempat kerja memang kita cari orang yang memang bisa diajak kerja sama kayak gitu. Nah, tapi masalahnya itu tuh kebawa sampai ke eh, setelahnya kayak gitu. Nah, ketika aku mencoba bergaul dengan siapapun ya ya selalu ada suuzon kayak gitu dan bahkan hampir hampir 1 tahun lebih aku tuh di luar circle sangat-sangat di luar circle kayak gitu kalau semua ada Hmm. main juga nggak diajak kalau semua apa namanya ngobrol-ngobrol juga berbeda lah intinya kayak mau ngobrol aja susah banget
kayak Tidak diam tiba-tiba, sefrekuensi. iya kayak diam tiba-tiba kayak lang- dan ketika di rapat pun juga ketika ada forum ya istilahnya ya, ada beberapa kali itu nggak didengerin sih pendapatku kayak gitu. Ya itu karena udah apa namanya, bukan bukan nggak didengerin aja ya, bahkan orang ada orang-orang yang istilahnya kayak nggak suka kayak gitu, dan pada akhirnya kayak berusaha sama-sama menafikan pendapatku kayak gitu, dan itu sebenarnya cukup apa ya, cukup bikin menghela nafas sih bisa dibilang. Hmm. Ya. Nah, ya itu sih, tapi yang aku lakuin saat itu ya mungkin kebetulan sama sih, sama, sama kayak sarannya Mino ya. Ya udah, memang eh, ya yang perlu tak lakukan adalah ya wis fokus aja sama pekerjaanku kayak gitu. Nah, dan kalaupun memang nggak disukain ya karena memang ada isu-isu yang di belakangnya kayak gitu, isu-isu yang beredar di belakangnya kayak oh ini kayak gini dan sebagainya ya. Yang tak lakuin saat itu ya tinggal profit wrong aja kayak gitu. Taruhlah semua mah aku orangnya kayak gini 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 ya, buktikan kalau memang aku orangnya kayak gitu kah atau sebaliknya kayak gitu ya, dan bukti itu dilakukan dengan tindakan yang tak lakukan apa kayak gitu. Dan alhamdulillahnya jalan lebih dari 1 tahun itu akhirnya ada yang mulai terbuka kayak gitu, mulai apa namanya ngobrolnya enak kayak gitu. Dan apa namanya, ketika kita di pekerjaan yang lagi ada forum juga, pendapat juga ada yang pada akhirnya sudah apa ya, sudah melihat pendapat itu dari apa yang diomongkan, bukan dari siapa yang ngomong kayak gitu. Nah, itu sih alhamdulillahnya sih itu. Jadi buat si Uco ya menurutku sih eh, bisa jadi referensi ketika nanti di tempat kerja. Fokus saja pada apa yang memang harusnya kamu kerjakan kayak gitu. Ketika memang kamu butuh bantuan, orang terdekat yang bisa kamu mintai tolong adalah eh, teman sebayamu, dalam artian teman satu divisimu dan juga headmu kayak gitu. Karena ketika memang menghadapi hal yang kurang mengenakan ya, apalagi udah mempengaruhi pekerjaan, ya kamu bisa juga cerita sama orang-orang terdekat dalam lingkup kerjamu kayak gitu. Dan ketika memang Hmm. ada hal-hal yang mungkin nih, mungkin isu-isu yang diomongin gak enak dan sebagainya ya, tinggal buktikan aja sebaliknya. Dan ya mungkin menurutku tetap kayak awal sih kayak gitu. Kalau semama lingkunganmu memang tidak mendukung ya, ya sudah kayak gitu. Kamu fokus apa yang kamu kerjakan dan cari aja di tempat lain kayak gitu, hal-hal yang memang belum kamu dapatkan. Fokus pada hal yang positif yang bisa kamu lakukan. Itu sih kalau menurutku, dengan pengalamanku Hmm. juga kayak gitu. Nggak tahu kalau yang si Mino gimana? Punya pengalaman serupa nggak ini? Kalau aku pengalamanku itu eh maksudnya ini mencoba mau ini ya melihat sudut pandang yang lain. Tadi kan kalau misalnya Mino sama Minto itu lebih mengarah pada toxicity senioritas juga ya. Senioritas ada, terus orang-orang toksik yang merasa dirinya sudah senior, jadi kayak seakan-akan semena-mena dan semacamnya. Kalau aku lebih mengarahkan pada mau bercerita juga tentang pengalaman apa ya, merasa terasingkan dalam artian dalam lingkup hubungan kerja. Ini konteksnya bukan cuma ke atasan tapi untuk ke semua unit departemen gitu. eh Mungkin kalau boleh sharing, sekarang itu tuh aku tuh staff anggaplah satu departemen atau satu unit atau departemen itu staffnya cuma aku aja, dimana aku sendirian kerjanya dan punya satu atasan. Jadi ketika yang lain itu punya anggota lebih dari dua, aku sendirian gitu. Jadi kadang ngerasanya sedih karena
nggak bisa ada teman satu divisi yang bisa diajak ngobrol tentang kerjaan gitu dan semacamnya. Jadi ada merasa sendiri apa ya sendiri kok gue sendiri banget gitu. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol tentang keluh kesah tentang job desk dan semacamnya. Dan akhirnya aku mulai mencoba untuk mengeksplor kan, mengeksplor divisi lain, departemen lain gitu. Tapi mungkin memang apa ya kulturnya berbeda, kemudian juga hubungan personalnya juga beda. Jadi kayak aku ngerasa nggak into dengan cara mereka gitu. Aku ngerasa kayak apa ya? Akhirnya nggak nyaman gitu. Aku yang nyoba-coba untuk bisa eh berhubungan sama mereka, bersosialisasi sama mereka, tapi ketika aku coba untuk paksain, aku ada di satu statement di mana kayaknya ini bukan tempatku gitu. Maksudnya mereka Hmm. hubungan dengan mereka tuh bukan bukan nggak bisa lah gitu. Daripada harus dipaksain, mending ya udah gitu. Akhirnya kayak lebih ke ya udah nggak terlalu sering ngobrol sama mereka, nggak terlalu apa ya hahaha lah sama mereka gitu. Bahkan karena ini karena karena kecenderungan ini pun ya akhirnya aku ngerasa apa tanda kutip ya eh, diceng-cengin lah gitu, diceng-cengin di Hmm. apa ya diasingkan juga gitu kalau misalnya jadi tuh di tempatku tuh ada satu momen di mana kita bisa apa ya break lah istilahnya break untuk sekedar ngerokok ngopi gitu di satu tempat. Nah biasanya tuh eh, yang sering untuk break ini ada departemen anak-anak program gitu. Anak program, anak digital gitu. Jadi mereka tuh ada karena lingkup kerjanya mereka di satu ruangan yang sama, jadi mereka klop gitu kan, ngobrolnya enak, nyambung segala macam. Nah, ketika aku coba untuk datang ke sana sekedar untuk ngopi atau ngerokok, ya itu ngerasa banget ada eh, apa ya, ada gapnya gitu. Aku nggak bisa untuk sekedar ngerti obrolan mereka kayak gimana. Ketika mereka ketawa, aku nggak ngerti mau ketawain apa gitu. Dan mungkin sebenarnya aku merasa mereka sebenarnya punya niat yang baik juga sebenarnya. Dalam artian mereka juga aku ngerasa mereka juga pengen tahu tentang aku. Mereka coba untuk eh, kenal aku lebih baik misal. Mungkin ya. Aku mencoba positive thinking seperti itu. Cuma memang memang basicnya kita nggak bisa nyatu aja gitu loh, secara Hmm. secara personal. Aku ngerasa aku punya benang merahnya itu. Kayak emang ya aku bukan bagian dari kalian, kalian juga bukan tempat yang cocok untuk aku bisa berkeluh kesah. Jadi kita nggak nemu lah benang Hmm. merahnya di situ. Nah, tapi yang bikin aku ngerasa apa ya sedih ya kecewa ya ketika dapat ceng-cengan itu. Hmm. Kalau Hmm. ya mungkin sekedar informasi ya maksudnya eh aku tuh bahkan sempat dapat julukan Dustin Tiffany, cuy. Ada si Dustin gitu. Hmm. Gila gitu. Ya, kalian pasti bisa lah, maksudku kalian pasti bisa membandingkan antara orang-orang atau teman-temanmu tertawa bersamamu dengan mereka mentertawakanmu gitu. Oke. Nah, yang aku rasakan ya yang yang kedua gitu. Mereka bukan 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 tertawa bersamaku tapi mereka menertawakan jadi itu yang akhirnya ngebuat aku ngerasa nggak nyaman, nggak ngerasa apa ya nggak ngerasa dirangkul, dideketin sekedar say hi dan semacamnya, tapi malah dapet hal-hal kayak gitu. Itu sih mungkin eh, apa ya, ya balik lagi ya maksudku di semua tempat kerja pasti akan ada ceritanya gitu. Nggak apa ya kita nggak akan dapat 100% hal yang menyenangkan lah di tempat kerja tuh menurutku nggak mungkin. Jadi kalau misalnya masih bisa apa ya ngasih saran ke Ucok juga atau mungkin ke teman-teman yang lain yang mungkin ada di fase kayak gini, anggaplah
kita itu sebenarnya punya dua sisi lah. Kita dikenal sebagai anggaplah aku di kantor dikenal sebagai Minu gimana ya jelas ini. Anggaplah kita itu sebenarnya punya dua sisi. Kita secara personal dan kita secara profesional. Ini kalau konteksnya di tempat kerja ya. Nah, kalau memang kita nggak dianggap secara personal, Personal. ya udah kita fokus secara profesional aja. Hmm. Jadi kalau sebaliknya, kalau kita nggak dihargai secara profesional, ya udah kita fokus secara personal aja, personal branding aja gitu. Jadi akan selalu ada momen di mana kita akhirnya harus memilih, dan sebenarnya kita punya dua sisi itu. Jadi ketika kamu salah satunya nggak dihargai, ambil satu. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak dihargai, better untuk cabut dari tempat itu gitu. Karena percayalah, pasti akan selalu ada tempat yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa, ini sebenarnya pesan buat diriku sendiri juga ya. Jangan pernah ngerasa berkecil hati, jangan pernah insecure sama diri sendiri, karena entah dimanapun itu pasti kamu akan dilihat bahwa kamu itu berharga gitu di tempat yang memang bisa menghargai kamu. Ya, dua sisi ya, berarti ya, personal dan profesional kayak gitu. Cukup sepakat sih, itu ya, Ucok ya. Jadi, itu dari kami, Ucok. Mungkin kan eh, dari keseluruhan udah ini ya, udah dapat ya pesannya ya. Jadi, memang di tempat kerja itu pasti ada aja eh, apa namanya masalah-masalahnya kayak gitu. Dan mungkin juga bukan Ucok aja yang merasa bahwa tempat kerjanya kurang kurang support ya dalam hubungan sosialnya kayak gitu. Dan ya sama seperti yang aku ceritain tadi, jadi aku juga punya pengalaman yang sama, mungkin meskipun nggak plek ketiplek ya. Kalau Jimino itu masalahnya dari atasannya kayak gitu yang mungkin sedikit toksik, dan Mino ini yang mungkin yang lebih relate kayak gitu ya. Intinya eh, di tempat kerja itu kita hal semacam itu banyak terjadi kayak gitu. Tapi yang dari hal tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa ya mungkin benar yang kata Mino tadi, kita kita kalau memang nggak bisa ya tunjukin aja dua sisi kayak gitu, personal dan profesional kayak gitu. Dan mungkin kalau ya aku boleh kasih saran seperti yang tak jelasin tadi, yang aku saranin tadi, bahwa ya kalau memang kamu nggak mendapatkan hal itu di tempat kerjamu kayak gitu, nah kamu bisa mendapatkan hal itu di tempat yang lain. Di tempat yang lain dalam artian apa? Ya mungkin memang saat ini rezekimu masih ada di tempat sekarang, Ujo. Tapi ya kamu bisa cari nih hal yang tidak kamu dapatkan di tempat kerjamu di tempat lain. Nah, contohnya tadi mungkin bisa join ke komunitas yang kamu memang hobi di sana dan sebagainya. Jadi kamu bisa fokus pada hal-hal positif dan bisa lebih positif juga lah buat kamu. Karena dengan berpikiran positif itu juga akan hari-harimu juga akan menjadi positif juga. Ribet. Mungkin itu ya Uco ya, apa namanya, tetap tetap semangat Uco, tetap maksimalkan apa yang ada di diri kamu, tetap maksimalkan potensi kamu dan sebagainya, fokus pada hal positif kayak gitu. Dan semoga cerita kami ini bisa memberikan gambaran kayak gitu, bisa mendapatkan solusi mungkin dari cerita kami. Dan mungkin kalau ketika memang tidak atau mungkin kurang cukup kayak gitu ya, nah mungkin kita bisa cerita-cerita lagi ya, dan bahkan mungkin bisa kita bahas di sesi lain mungkin ya. Kita sebagai informasi ya, selain di Lekat ini kita juga biasanya bikin space nih. Nah ini yang baru nih di Asik. X-Space kayak gitu ya. Nah kita meskipun masih baru, kita juga terbuka sih sama bahasan-bahasan yang mungkin teman-teman usulin kayak gitu. Oke, dan itu Ucok ya, semoga membantu
Dan mungkin untuk teman-teman yang lain ya bisa banget nih buat eh, berbagi cerita kayak gitu. Nah, baik itu tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, pekerjaan, dan apapun itu, ya teman-teman bisa banget nih untuk bagi-bagi cerita ke kami, dan caranya dengan cek di kolom deskripsi kayak gitu. Nah, mungkin itu untuk segmen lekat kali ini. Nah, semoga kita sehat selalu ya, dan sampai bertemu lagi, dan have a nice day. Have a nice Bye. day.